Bab 1301. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku kecuali diriku sendiri. Ye Feng melepaskan tangannya dengan ekspresi muram. Hatinya terasa hampa. Dalam kurun waktu yang lama, keberadaan Yu Xidun dapat dikatakan menjadi kekuatan pendorong bagi perbaikannya yang berkelanjutan. Dia tahu bahwa hanya dengan menjadi lebih kuat dia dapat melawan balas dendam pihak lain. Tapi sekarang, lawannya tiba-tiba mati begitu saja. Kali ini, dia benar-benar mati, dan ada begitu banyak hal mencurigakan yang tertinggal. Hal ini membuatnya agak bingung. Ya, kami menang, kami menang. Kartu 6 keriting sudah mati. Dia sudah mati. Kita menang. Tuan Ye perkasa. Hidup Tuan Ye. Berbeda dengan dia yang khawatir dengan untung ruginya, yang lain merayakannya dengan gila-gilaan. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Yu Xidun hari ini jelas bagi semua orang. Mereka sudah kehilangan harapan dan berpikir bahwa mereka akan mati hari ini. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Feng mampu membalikkan keadaan dan berhasil membunuhnya. Perasaan selamat dari musibah ini membuat mereka gembira. Tetapi Ye Feng segera teringat apa yang dikatakan Yu Xidun sebelum dia meninggal, Yamaguchi Gumi akan segera tiba. Semuanya berhenti merayakan. Bersiaplah untuk bertarung. Ia buru-buru memberi perintah kepada orang-orang yang sedang merayakan dengan heboh. Semua orang tercengang. Bukankah pertempuran sudah berakhir? Mereka masih harus. Tanpa memberi mereka banyak waktu untuk ragu, orang-orang Yamaguchi Gumi tiba dengan sangat cepat. Hualala. Sekumpulan orang berkulit hitam terus berdatangan dari pintu masuk utama. Dalam sekejap, rumah sakit besar yang terbengkalai itu penuh sesak, dan masih banyak orang yang berdatangan. Melihat sekeliling, setidaknya ada 2.000 orang. Masing-masing memegang pedang panjang di tangan mereka, dan mereka sangat mengintimidasi. Pasukan Ye Feng terjebak di tengah. Ye Feng, kau tidak menyangka ini, kan? Kau juga punya hari ini. Yamamoto Takeshi berjalan keluar dari kerumunan dengan ekspresi bangga. Ye Feng menatap kerumunan yang padat dan merasa sakit kepala. Yamaguchi Gumimu benar-benar rela menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membunuhku. Kau benar-benar mengirim begitu banyak orang. Yamamoto Takeshi menatapnya dengan kebencian di matanya. Tentu saja. Kau telah memprovokasi Yamaguchi Gumi kami berkali-kali. Kami sudah sangat baik hati membiarkanmu hidup sampai hari ini. Hari ini akan menjadi kuburanmu. Ye Feng mencibir. Kau bilang sebaliknya, kan? Apa maksudmu memprovokasimu terus-menerus? Kau mencari masalah denganku, kan? Pertama kali, aku tidak punya permusuhan denganmu, tapi kau mengirim sekelompok orang untuk membunuhku. Aku terpaksa membalas. Apa ada masalah? Ekspresi Yamamoto Takeshi membeku. Mereka memang salah karena berkelahi di luar Ono Cafe. Hanya karena pihak lain memiliki hubungan baik dengan perkumpulan pemberkatan naga, ia mengirim orang untuk membunuh Ye Feng. Ia mengira pihak lain hanyalah buah kesemak lembut yang bisa ia remas sesuka hatinya. Pada akhirnya mereka dibunuh oleh pihak lain, bahkan divisi Yamata pun terbunuh. Ye Feng tidak peduli dengan ekspresinya. Kedua kalinya, aku membawa uang ke pelabuhan untuk meminta bantuanmu, tetapi orang-orangmu tidak hanya mengadu nasib, mereka bahkan ingin membunuhku untuk mendapatkan pahala. Aku juga terpaksa membalas dendam. Apa ada masalah dengan itu? Yamamoto Takeshi masih terdiam. Ia sudah menyelidiki seluruh cerita. Memang Shimada Ashitailah yang berambisi meraih pahala. Ia berinisiatif membunuh Ye Feng. Sekalipun pihak lain menyerang balik, mereka tidak akan bisa menemukan masalah. Mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian, kan? Saya mengakui bahwa Yamaguchi Gumi kita juga bertanggung jawab atas kedua insiden ini. Tapi kali ini, kau benar-benar mengirim seseorang untuk mencuri Yamaguchi Gumi kita. Kuali Yuzu. Kau tak bisa menyangkalnya, kan? Yamamoto Takeshi memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seolah-olah ingin memakan seseorang. Kalau aku bilang aku tidak mengirim seseorang untuk mencuri Kuali Yuzu, apa kau akan percaya? Ye Feng menatap Yamamoto Takeshi tanpa berkata-kata. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Yamamoto Takeshi mencibir. Saat itu, seorang bawahan berjalan mendekat dan menunjuk Ah Ken, yang bersembunyi di balik kerumunan. Presiden, dia anak yang mencuri Kuali Yuzu kita. Yamamoto Takeshi memelototi Ah Ken dengan tajam, lalu berbalik menatap Ye Feng. Kau masih berani bilang kau tidak mengirim seseorang untuk mencurinya. Lalu kenapa orang ini bersamamu? Ye Feng mengangkat bahu. Sebenarnya, meskipun aku mengenalnya, aku tidak mengirimnya. Orang lain menyawanya untuk mencuri Kuali Yuzu, dan aku di sini hanya untuk menemaninya dalam transaksi itu. Aku ingin tahu apakah kau bisa mengerti penjelasanku. Orang lain. Di mana orang itu? Biarkan dia keluar dan menghadapinya secara langsung. Yamamoto Takeshi sudah bingung dengannya dan baru mengerti kalimat ini. Dia ada di sini,
Tapi aku khawatir dia tidak bisa menghadapimu secara langsung, kata Ye Feng sambil menunjuk ke belakangnya. Yamamoto Takeshi melihat ke arah jarinya dan melihat tubuh Niu Sidun terbaring di sana. Apa kau berpura-pura mati tanpa bukti padaku? Apa kau benar-benar berpikir aku bodoh? Ia merasa kecerdasannya telah dihina. Itu benar. Kalau kau tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Feng mengangkat bahu tak berdaya. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya tahu anak ini mencuri kuali Yuzuku, dan dia temanmu. Kau harus memberi kami penjelasan. Semakin Yamamoto Takeshi mendengarkan, semakin bingung ia. Ia memutuskan untuk memotong simpul Gordian. Ye Feng tertawa dingin. Lalu penjelasan apa yang kau inginkan? Yamamoto Takeshi menatapnya. Aku punya 3 syarat. Asal kau setuju dengan semuanya, aku akan melupakan masalah ini. Ye Feng menancapkan telinganya. Katakan padaku. Yamamoto Takeshi perlahan mengangkat satu jari. Syarat pertama adalah mengembalikan kuali Yuzu kepada kami. Syarat kedua adalah menyerahkan anak nakal yang berani mencuri kuali Yuzu kami kepada kami untuk dihukum. Ketiga. Sambil berkata demikian, ia menatap Ye Feng lagi. Kau telah membunuh begitu banyak anggota Yamaguchi Gumi kami, kau harus memberi kami penjelasan. Aku tidak menginginkan nyawamu, aku hanya ingin kau mengulurkan tangan untuk saudara-saudaraku. Ketiga syarat itu mutlak diperlukan. Yang lainnya baik-baik saja, tetapi ketika Aken mendengar kondisi pihak lain, dia langsung merasa sedikit gelisah. Dia sudah tidak berguna lagi bagi Ye Feng. Mungkin Ye Feng benar-benar akan meninggalkannya demi meredakan amarah Yamaguchi Gumi. Ye Feng tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya terhibur oleh kata-kata Yamamoto Takeshi. Pertama, kuali Yuzu bukan milik Yamaguchi Gumi Anda, melainkan milik Tiongkok. Salah satu misi saya di Jepang adalah membawa kuali Yuzu kembali ke Tiongkok, jadi saya tidak bisa menyetujui syarat ini. Syarat kedua, seperti yang kau katakan, Aken adalah temanku, aku, Ye Feng, tidak akan mengkhianati teman-temanku. Ketika Aken mendengar ini, dia hampir menangis. Ye Feng tidak membakar jembatan setelah menyeberanginya, dan bahkan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Hal ini membuatnya sangat tersentuh. Ketiga, kata Ye Feng sambil perlahan mengangkat tangan kanannya. Kalau kau mau tanganku, datanglah dan ambil sendiri, tapi itu tergantung kemampuanmu. Setelah Yamamoto Takeshi mendengar ini, raut wajahnya langsung muram. Karena kalian tidak tahu cara menghargai bantuan, maka aku tidak perlu membuang-buang napas untuk kalian. Saudara-saudara. Tepat saat dia hendak memerintahkan bawahannya untuk maju, Ye Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyela, tunggu sebentar, aku punya solusi. Mau dengar? Bab 1302. Aku penasaran apakah kau bisa memahami penjelasanku. Yamamoto Takeshi buru-buru mengangkat tangannya untuk menghentikan bawahannya. Bicaralah. Ye Feng menunjuk brankas di tangan Aken. Aku tidak bisa memberimu kuali Yuzu ini, tapi aku bisa memberimu diskon 100 juta dolar Cina. Anggap saja seperti membeli darimu. Kedua, aku tidak bisa menyerahkan Aken padamu, tapi aku bisa minta maaf padamu. Anggap saja ini persahabatan yang bukan karena pertengkaran. Ketiga, aku berutang budi padamu. Jika Yamaguchi Gumi membutuhkan bantuan di masa depan, aku pasti akan membantu semampuku. Hahaha. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tawa Yamamoto Takeshi menyela. Kuali Yuzu ini harta yang tak ternilai harganya. Kau mau membelinya hanya dengan 100 juta. Bermimpilah. Anak ini menerobos masuk ke dalam markas Yamaguchi Gumi dan membuat kita kehilangan muka. Bisakah kita minta maaf dan melupakannya? Dan kau telah membunuh begitu banyak orang kami, dan kau ingin menebusnya dengan bantuan. Bermimpilah. Ye Feng mengerutkan bibirnya tak berdaya. Jadi, kau tidak setuju. Yamamoto Takeshi tak menyembunyikan seringai di wajahnya. Kalaupun aku setuju, kau harus tanya saudara-saudaraku dulu apakah mereka setuju. Saya tidak setuju. Saya sangat tidak setuju. Aku harus membuat bocah ini membayar dengan nyawanya. Jangan ngomong-ngomong kosong sama dia. Ayo kita lawan saja. Ribuan anggota Yamaguchi Gumi di tempat kejadian keberatan satu demi satu, suara mereka memekakkan telinga. Yamamoto Takeshi menoleh ke arah Ye Feng. Kau dengar. Saudara-saudaraku sangat tidak puas dengan solusimu. Jika saudara-saudaraku tidak puas, maka aku juga tidak puas. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah, hati seorang pria tidak pernah tenang. Aku tidak ingin benar-benar berselisih dengan Yamaguchi Gumimu, tapi karena kau begitu tidak bijaksana, jangan salahkan aku. Mendengar ancamannya, Yamamoto Takeshi seolah mendengar lelucon. Ia tertawa 3 kali. Kau mencoba menakut-nakutiku. Aku punya ribuan saudara di sini. Buat apa aku takut padamu? Apa kau akan berselisih denganku? Kalau begitu, sobek satu untuk kulihat.
Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan sebuah nomor. Lakukan. Dia hanya mengucapkan dua kata sederhana sebelum menutup telepon. Yamamoto Takeshi melihat perilakunya yang membingungkan. Kau sudah diambang kematian, dan kau masih berusaha bersikap tenang di hadapanku. Siapa yang mau kau bantu? Kenapa dia melakukan itu? Menggali kuburmu. Hahaha. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, dia tertawa terbahak-bahak. Anggota Yamaguchi Gumi yang berdiri di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Namun, di tengah-tengah tawa itu, telepon Yamamoto Takeshi tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat ide penelepon. Ternyata itu panggilan dari salah satu orang kepercayaannya yang tinggal di kantor pusat. Dia menjawab panggilan itu tanpa ragu-ragu. Presiden, sesuatu yang buruk telah terjadi. Orang-orang dari Dragon Fortune Society telah menyerbu masuk. Yamamoto Takeshi hampir menjatuhkan ponselnya ketika mendengar laporan orang kepercayaannya. Apa katamu? Dragon Fortune Society yang mana? Kemana mereka pergi? Bisakah kau menjelaskannya? Orang kepercayaan itu buru-buru menyusun ulang kata-katanya. Baru saja, orang-orang dari Dragon Fortune Society tiba-tiba menyerbu markas dan membunuh semua orang yang mereka lihat begitu mereka masuk. Sebelum orang kepercayaannya dapat menyelesaikan laporannya, dia mendengar suara pertengkaran datang dari ujung telepon yang lain. Lalu, panggilannya ditutup. Yamamoto Takeshi menelepon lagi, tetapi tidak ada yang mengangkat. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng. Matanya hampir melotot. Apa kau mengirim orang-orang dari Dragon Blessing Society untuk menyerang markas Yamaguchi Gumi? Dialah satu-satunya yang mendengar laporan itu dari bawahannya yang terpercaya. Yang lain tidak tahu isi percakapan itu. Namun, ketika dia mengatakannya di depan umum, hal itu langsung menimbulkan keributan besar. Ada apa? Orang-orang dari Dragon Fortune Society telah menyerbu markas kita. Apa mereka gila? Masyarakat pemberkahan naga selalu ditekan di hadapan Yamaguchi Gumi kita, dan sekarang mereka benar-benar melakukan pengkhianatan seperti itu. Siapa yang memberi mereka nyali? Anggota elit terkuat kita sudah ada di sini. Tidak banyak orang yang tersisa di markas. Bisakah mereka menghentikan serangan Dragon Fortune Society? Masyarakat Dragon Fortune benar-benar terlalu penuh kebencian. Kalau aku tidak membalas dendam, aku bukan manusia lagi. Yamaguchi Gumi langsung murka. Mereka masih pamer di sini, tapi mereka tidak menyangka sarang mereka akan hancur. Menghadapi kemarahan Yamamoto Takeshi, ekspresi Ye Feng masih tenang. Aku memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kau menolaknya sendiri, bagaimana kau bisa menyalahkanku? Hati Yamamoto Takeshi dipenuhi kebencian. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, yang bermarga Ye, kalau aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, Yamamoto Takeshi, bersumpahlah bahwa aku bukan manusia. Setelah mengatakan itu, ia langsung melambaikan tangannya ke arah para preman di belakangnya. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Sua. Ribuan anggota Yamaguchi Gumi mengayunkan parang mereka dan menyerbu ke sisi Ye Feng. Ye Feng menggelengkan kepala dan tersenyum. Ia berbalik menatap orang-orang di sekitarnya. Jangan hanya berdiri di sana, saatnya bersih-bersih. Hahaha, waktu yang tepat. Aku masih menahan amarahku, jadi aku bisa memanfaatkan kalian untuk melampiaskan amarahku. Sekelompok berandalan. Nggak apa-apa kalau biasanya mereka pamer kekuatan, tapi masih berani sombong di depan kita. Meskipun aku kehilangan satu kaki, aku lebih dari cukup untuk menghadapimu. Karena kalian semua telah mengambil inisiatif untuk mengirim diri kalian sendiri ke kematian, tidak sopan jika saya menolaknya. Banyak orang yang hadir telah menderita akibat Niu Shidun dan tidak tahu bagaimana cara melampiaskan amarah mereka. Para Yamaguchi Gumi justru berinisiatif untuk mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Tentu saja mereka dengan senang hati melakukannya. Selain Arthur, Duan Muleiting, dan orang-orang lain yang terluka parah, yang lainnya semuanya menyerang. Tiup. Orang-orang yang dibawa Yamamoto Takeshi hari ini semuanya adalah elit Yamaguchi Gumi, dan sebenarnya tidak kekurangan ahli di antara mereka. Jika pada waktu normal, orang sembarangan saja sudah cukup untuk menghabisi beberapa geng kecil. Akan tetapi, musuh yang mereka hadapi sekarang semuanya adalah elit klan Fuma, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan di atas kekuatan internal. Begitu kedua belah pihak saling berhadapan, pemenangnya pun ditentukan. Beberapa anggota klan Fuma terluka parah, dan hanya selusin dari mereka yang masih bisa bergerak. Akan tetapi, belasan orang ini sebenarnya menekan ribuan anggota Yamaguchi Gumi. Hal ini terjadi sebagian karena medan perang terlalu kecil bagi Yamaguchi Gumi untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, perbedaan kekuatan merupakan faktor penentu. Di rumah sakit besar yang terbengkalai itu, jeritan langsung terdengar.
Pembantaian sepihak. Yamamoto Takeshi melihat bawahannya yang terbunuh dan berlarian, dan dia benar-benar tercengang. Dia menerima telepon dari orang misterius itu. Dia memberitahu Ye Feng bahwa dia akan datang hari ini, tetapi tidak memberitahu bahwa anak ini akan membawa begitu banyak ahli yang menakutkan. Dia mengira kelompok orang ini berasal dari masyarakat Dragon Fortune dan dapat dengan mudah dikendalikan. Namun sekarang, sepertinya dia telah membuat kesalahan. Dan kesalahan ini berakibat fatal. Presiden, kekuatan orang-orang ini terlalu abnormal. Ayo cepat mundur. Jika kita tidak mundur sekarang, kita semua akan musnah. Petik 2. Pada saat ini, seorang bawahan bergegas datang untuk menasihatinya. Yamamoto Takeshi tersadar kembali dan buru-buru berteriak kepada bawahannya, mundur, mundur. Namun, sudah terlambat. Tepat saat dia selesai berteriak dan hendak mengambil inisiatif untuk bergegas keluar. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari lantai atas. Engah. Peluru itu menembus langsung kepala Yamamoto Takeshi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke atas dengan tak percaya. Penyergapan. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, dia langsung membenamkan kepalanya ke tanah dan mati. Bab 1303. Gempa bumi. Sekarang bos mereka sudah mati, gerombolan yang tersisa bahkan kurang memiliki keinginan untuk. Yang lebih pintar membuang parang di tangan mereka dan berjongkok. Yang lebih bodoh masih berlarian seperti lalat tanpa kepala, dan dibacok sampai mati oleh anggota klan Fuma yang menyerbu. Setelah sekitar 5 menit, rumah sakit yang ditinggalkan itu kembali tenang. Hanya dalam waktu singkat, tidak kurang dari 300 anggota Yamaguchi Gumi telah terbunuh atau terluka. Tentu saja, banyak di antara mereka yang terinjak-injak sampai mati dalam kekacauan itu. Orang-orang lainnya berjongkok di tanah dengan tangan di atas kepala, tampak sangat spektakuler. Membosankan, terlalu membosankan. Ya, orang-orang ini terlalu tidak berguna. Aku bahkan belum puas membunuh mereka, dan mereka malah menyerah. Kamu tahu caranya menyombongkan diri sekarang. Waktu kamu menghadapi kartu 6 keriting, kamu larinya lebih cepat dari kelinci. Omong kosong, kartu 6 keriting itu aneh. Selain Tuan Ye, siapa lagi yang berani melawannya langsung? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Hehe, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Masih berani ngomongin aku. Tadi waktu Tuan Ye dan kartu 6 keriting lagi ribut, entah siapa yang sampai ketakutan sampai hampir ngompol. Enyahlah. Siapa sih yang ngompol di celana? Aku tidak mengatakan apapun tentangmu. Kau sendiri yang mengakuinya. Karena krisis telah teratasi sepenuhnya, semua orang menjadi benar-benar santai dan mulai bercanda. Sementara itu, Ye Feng berjalan ke mayat Niu Sidun, mengerutkan kening saat memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Fuma Hayabusa tiba-tiba berjalan mendekat. Tuan Ye, apa rencana selanjutnya? Semua orang berhenti main-main dan berbalik. Semua orang tahu betul bahwa langkah berikutnya adalah yang paling penting. Bahkan mungkin memengaruhi masa depan Jepang. Berapa banyak korban yang kita miliki? Ye Feng tidak langsung mengatur misi. Sebaliknya, ia bertanya tentang korban. 3 anggota klan Fuma tewas dalam pertempuran, 5 terluka parah, dan yang lainnya menderita luka ringan. Suara Fuma Hayabusa terdengar agak gelap. Orang-orang yang dibawanya hari ini semuanya adalah elit klan Fuma. Tewasnya 3 orang di antara mereka dalam pertempuran merupakan pukulan telak. Ye Feng mengangguk. Aku, Ye Feng, selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Aku tidak akan melupakan mereka yang telah membantuku, tetapi aku tidak akan membiarkan siapapun yang menjadi musuhku. Ia lalu menoleh ke arah anggota klan Kamitani yang tersisa. Klan Kamitani akan diusir dari Jepang mulai sekarang. Saya serahkan urusan ini kepada Tuan Fuma. Fuma Hayabusa sangat gembira mendengar hal ini. Ia berkata akan menanganinya, tetapi terus terang, ini adalah bentuk kompensasi untuk keluarga Fuma. Hari ini, semua elit klan Kamitani telah dikirim. Kemungkinan besar, hanya yang tua, lemah, dan sakit yang tersisa di klan. Klan Fuma dapat dengan mudah membasmi mereka. Adapun klan Kamitani, mereka juga merupakan klan tua dengan warisan ratusan tahun. Seberapa dalam fondasi mereka? Jika klan Fuma berhasil mencaploknya, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Hanya 3 nyawa yang dikorbankan untuk imbalan sebesar itu. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Adapun anggota klan Kamitani yang tersisa. Mendengar pengaturan Ye Feng, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Ye Feng mengangkat kepalanya dan melirik mereka. Sedangkan untuk mereka, bunuh saja mereka dan persembahkan kurban untuk ketiga jiwa itu. Fuma Hayabusa tentu saja mendengarkan kata-kata Ye Feng. Ia langsung menatap anggota klannya. Yang bermarga Ye, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku benci karena aku tidak membunuhmu sendiri. Ye Feng, klan Kamitani kami tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kami menjadi hantu.
Kepala-kepala mereka dipenggal satu persatu sementara para anggota keluarga Kamitani mengumpat. Adegan ini membuat jantung anak buah Yamaguchi Gumi berdebar kencang. Inilah jagoan sejati. Ia bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain hanya dengan senyum tipis, dan ia bisa memutuskan jatuh bangunnya sebuah keluarga yang telah berdiri selama ratusan tahun. Dibandingkan dengan mereka, mereka hanya sekumpulan orang desa yang tidak berbudaya. Setelah menyelesaikan masalah dengan klan Fuma, Ye Feng memandang orang-orang yang terluka parah di pihaknya. Mereka yang terluka hari ini akan diberi ganjaran yang besar. Dan aku akan merawat kalian secara pribadi. Aku jamin tidak akan ada efek samping. Baik anggota aliansi pembunuh Sirius maupun klan Fuma sangat gembira. Seberapa tinggi kemampuan medis Ye Feng? Jika dia sendiri yang mengambil tindakan, meskipun mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan dapat pulih ke kondisi prima, setidaknya mereka tidak akan mengalami cacat parah. Bagi seniman bela diri, ini lebih berguna daripada memberi mereka lebih banyak uang. Ye Feng lalu memandangi mayat Niu Sidun dan yang lainnya. Bawa kedua mayat ini dan bedahlah, lihat seperti apa struktur manusia rekayasa genetika ini. Klan Fuma juga memiliki lembaga medis yang sangat profesional yang dapat melakukan pekerjaan otopsi secara mandiri. Fuma Hayabusa segera memerintahkan anggota klannya untuk membawa kedua mayat itu pergi. Saat sedang memindahkannya, sebuah jarum suntik tiba-tiba jatuh dari saku Niu Sidun. Ye Feng segera mengambilnya dan mengamatinya dengan saksama. Dalam pertempuran tadi, ketika kemampuan tempur Niu Sidun sangat berkurang, dia menggunakan jarum suntik ini untuk menusuk kakinya, dan kemampuan tempurnya segera pulih ke puncaknya. Apa sebenarnya ini? Dia bisa membawanya kembali dan mempelajarinya perlahan. Pada saat ini, Fuma Hayabusa berjalan lagi dan menunjuk anggota Yamaguchi Gumi. Bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Kenapa kita tidak bunuh saja mereka semua? Mendengar sarannya, wajah para Yamaguchi Gumi berubah pucat. Mereka menatap Ye Feng dengan kaget. Mereka hanya sekelompok orang yang beraneka ragam. Biarkan saja mereka pergi. Ye Feng bahkan tidak menoleh. Dia tidak sekejam itu. Sekarang setelah pelaku utama Yamamoto Takeshi terbunuh, tidak ada gunanya membunuh orang-orang kecil ini. Lagi pula, dia tidak berniat membasmi Yamaguchi Gumi. Bukankah lebih baik mendukung organisasi boneka Dragon Fortune Society dan dia hanyalah mitra? Ketika benar-benar menyangkut kepentingan fundamental, pasti akan ada konflik. Cara terbaik adalah dengan mendukung kekuatannya sendiri di Jepang. Dan sekarang, Yamaguchi Gumi yang tanpa pemimpin adalah pilihan terbaik. Para anggota Yamaguchi Gumi merasa telah diampuni, mereka bersujud kepada Ye Feng dan berterima kasih padanya, sebelum melarikan diri dengan sedih. Masalah di sini sudah selesai. Selanjutnya adalah pekerjaan finishing. Ye Feng tidak mempermasalahkannya. Ia membawa semua orang yang terluka parah ke klan Fuma untuk dirawat. Pada hari yang sama, 3 berita besar berturut-turut mengejutkan seluruh negara kepulauan itu. Berita pertama adalah hilangnya misterius bos Kawamoto Trading, Kawamoto Ying. Masih belum diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Kawamoto Trading pun dilanda kekacauan. Tentu saja berita ini hanya menimbulkan kegemparan di kalangan usaha kecil dan tidak terlalu menarik perhatian. Namun, 2 berita lainnya benar-benar menyebabkan gempa bumi yang besar. Pertama-tama, klan Kamitani, yang telah berdiri kokoh di Jepang selama ratusan tahun, tiba-tiba dibantai. Ratusan anggota langsung klan dibantai, dan tak seorang pun luput. Yang menyerang adalah klan Fuma, yang telah ada selama ratusan tahun. Begitu berita itu tersebar, segera menimbulkan tsunami kejutan di kalangan atas Jepang. Bab 1304. Tuan Ye, tolong biarkan kami Yamaguchi Gumi hidup. Meskipun klan Fuma dan klan Kamitani selalu menjaga profil rendah, banyak orang di dunia luar bahkan belum pernah mendengar kedua nama ini. Namun, hanya kalangan atas yang tahu betapa kuat dan mengerikannya klan ninja ini. Klan Kamitani dan klan Fuma sangat menonjol. Kedua keluarga itu telah hidup damai selama ratusan tahun, tetapi mereka tidak menyangka konflik yang tingkat kehancurannya akan tiba-tiba meletus. Semua orang menebak-nebak apa yang telah terjadi dan mengirim ajudan kepercayaan mereka untuk menanyakan berita tersebut. Sebelum mereka bisa mendapatkan informasi ini kembali, berita lain yang bahkan lebih mengerikan datang lagi. Perkumpulan Tionghoa terbesar di Jepang, Dragon Fortune Society, tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Yamaguchi Gumi. Lebih dari itu, seluruh cabang Jepang diserang pada saat yang bersamaan. Berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada klan Kamiya dan Fuma. Lagi pula, ketenaran kedua keluarga ini hanya terbatas pada kelas atas. Namun, Yamaguchi Gumi dan Dragon Fortune Society adalah geng besar yang diketahui semua orang di Jepang. Orang bisa bayangkan betapa terkejutnya hal itu. Meskipun Dragon Fortune Society dan Yamaguchi Gumi kadang-kadang mengalami konflik selama bertahun-tahun, kedua belah pihak selalu menjaga pengendalian diri.
Terutama Dragon Fortune Society, yang telah menghindari konflik berskala besar dengan Yamaguchi Gumi. Namun hari ini, situasinya tiba-tiba berubah. Dragon Fortune Society, yang selama ini selalu menahan diri, justru mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Yamaguchi Gumi. Terlebih lagi, yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa Yamaguchi Gumi tidak dapat menahan satu pukulan pun dan dikalahkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah hari. Banyak orang dengan indera penciuman yang sensitif langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dunia bawah tanah Jepang akan berubah. Saat semua orang terkejut dengan kedua berita besar ini, mereka pun bingung. Orang-orang yang mereka kirim untuk mencari informasi akhirnya kembali, tetapi mereka membawa berita yang tidak diharapkan semua orang. Kedua kejadian mengejutkan ini menunjuk ke sumber yang sama. Ye Feng. Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa dalang sebenarnya di balik gempa bumi, ini bukanlah klan Fuma atau masyarakat Dragon Fortune. Itu adalah seorang pemuda dari Tiongkok. Berita ini tidak kalah penting dari dua berita besar sebelumnya. Nama Ye Feng telah menarik perhatian kalangan atas Jepang untuk pertama kalinya, tetapi dengan cara yang sangat mengejutkan. Kecepatan kebangkitannya tidak dapat dipercaya. Sebelumnya dia tidak dikenal, tetapi dalam semalam, dia menjadi sosok yang dihormati. Pada saat yang sama, di sebuah pulau yang tidak dikenal, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih dengan sabar memahat sebuah patung. Patung ini menggambarkan dewa yang tidak dikenal. Ukirannya sangat luar biasa dan tampak seperti nyata. Pada saat ini, hanya ada satu bagian kecil yang tersisa pada patung itu, mata. Ini adalah karya yang sangat teliti, dan berkaitan dengan hasil akhir patung tersebut. Lelaki tua itu mengukirnya dengan sangat hati-hati, takut jika ia tidak hati-hati, seluruh patung akan hancur. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. 10 keriting, kami baru saja mendeteksi bahwa jantung 6 keriting telah berhenti berdetak. Ca! Pisau ukir di tangan lelaki tua itu langsung miring ke samping dan mencungkil bola mata patung. Seluruh patung hancur. Dia terdiam cukup lama sebelum berkata perlahan, pergi dan cari tahu siapa pelakunya. Pria berjubah hitam itu ragu sejenak. Apakah kau ingin membalas dendam untuk 6 keriting? Pria tua itu berpikir sejenak dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Orang yang bisa membunuh 6 keriting tidak boleh diremehkan. Jangan bertindak gegabah. Aku akan menanganinya setelah aku tahu alasannya. Baik, Tuan. Pria berjubah hitam itu segera membungkuk dan pergi. Lelaki tua itu memandangi patung yang hancur dan tak kuasa menahan desahan. Kita hampir berhasil, tapi akhirnya patung itu hancur. Apa gunanya kau tetap hidup? Setelah berkata demikian, dia menepuk bahu patung itu 2 kali lalu berbalik untuk pergi. Setelah dia melangkah 2 kali, patung marmer itu runtuh dan berubah menjadi tumpukan kerikil. Kalau orang yang sangat mengenal ilmu bela diri melihat kejadian ini, pasti akan terkejut sekali. Kekuatan semacam ini setidaknya sebanding dengan puncak kekuatan internal. Kendalinya atas kekuatan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia mungkin hanya selangkah lagi dari tempat legendaris di pinggiran luar. Saat Ye Feng bangun keesokan harinya, waktu sudah lewat pukul 10. Dia terluka dalam pertarungan dengan Niu Sidun kemarin, dan lukanya tidak ringan. Setelah kembali, ia tidak punya waktu untuk mengobati luka-lukanya. Ia langsung merawat korban yang terluka parah. Dia sibuk sampai larut malam, dan dia sudah benar-benar kelelahan. Setelah selesai merawat orang terakhir yang terluka parah, ia pingsan di tanah. Kemungkinan besar klan Fuma yang mengirimnya kembali ke kamarnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang wanita terbaring di tempat tidur. Rambutnya menyebar seperti air terjun, menutupi seluruh wajahnya. Namun Ye Feng masih mengenalinya sekilas, dia adalah Fuma Jianwu. Dia segera mengulurkan tangan dan menepuk kepala kecilnya. Feng Jianwu langsung terbangun. Ketika melihat Tuan sudah bangun, ia sangat gembira. Tuan, Anda sudah bangun. Saya hampir mati ketakutan ketika melihat Tuan pingsan tadi malam. Dia tidak bisa berhenti bicara sejak awal. Ye Feng hanya mendengarkan sambil tersenyum dan tidak menyela. Saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, diikuti suara Fuma Hayabusa. Tuan Ye sudah bangun. Ye Feng menatap Fuma Jianwu, memintanya untuk membuka pintu. Meskipun Fuma Jianwu senang saat-saat sendirian dengan gurunya dan sangat tidak senang dengan kedatangan ayahnya, dia hanya bisa membuka pintu dengan enggan. Chizuru Sugawara juga datang bersama Fuma Hayabusa. Ayah, Bibi Sugawara. Dulu, hubungan Fuma Jianwu dengan Chizuru Sugawara bagaikan api dan air. Namun, setelah kejadian kemarin, ia akhirnya sedikit lebih dewasa dan sikapnya terhadap Chizuru Sugawara pun sedikit membaik. Chizuru Sugawara tentu saja sangat gembira. Ia menggenggam tangan Ye dan melangkah masuk. Bagaimana kabarmu, Tuan Ye? Ketika Ye Feng terbangun, ia menyadari lukanya sudah diobati, bahkan sudah ada obat yang dioleskan.
Jelas sekali, Chizuru Sugawara yang melakukannya. Terima kasih, atas perhatian Bibi Sugawara. Ia tiba-tiba mengubah kata-katanya di tengah kalimat dan setuju dengan Fuma Jianwu. Chizuru Sugawara tidak mengatakan apa-apa, tetapi itu membuat Fuma Jianwu tersipu. Aku akan menyiapkan sarapan untuknya. Petik 2. Setelah berkata demikian, dia menutup mukanya dan berlari keluar. Mereka bertiga berbasa-basi lagi sebelum Fuma Hayabusa langsung ke intinya. Tuan Ye, orang-orang Yamaguchi Gumi datang untuk berdamai. Mereka sedang berlutut di luar pintu sekarang. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Sebelum Ye Feng sempat berkata apa-apa, Chizuru Sugawara sudah enggan. Tuan Ye perlu memulihkan diri sekarang, tidak bisakah mereka kembali setelah kondisinya membaik? Fuma Hayabusa tersenyum pahit. Ye Feng melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja, biarkan mereka masuk. Fuma Hayabusa segera mengirim seseorang untuk mengundang anggota Yamaguchi Gumi masuk. Beberapa saat kemudian, lebih dari 10 orang bergegas masuk. Sebelum Ye Feng bisa mengatakan apapun, belasan orang ini berlutut di tanah. Bapak, ya, tolong ampuni Yamaguchi Gumi kami. Bab 1305. Kalian semua sudah tua. Saatnya kalian turun tahta. Orang yang berbicara adalah seorang pria tua berusia 60-an yang sedang berlutut di depan. Ye Feng tidak mengenalnya. Namun, ia mengenali orang yang berlutut di belakang kerumunan. Itu adalah Takeda Shikake, yang ia lihat di Kyokyu 6 hari itu. Dari posisi orang-orang yang berlutut ini, seseorang dapat secara kasar menentukan status mereka di Yamaguchi Gumi. Status Takeda Shikake seharusnya yang terendah di antara orang-orang ini. Ye Feng mengalihkan pandangannya dan menatap lelaki tua yang berbicara. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Pria tua itu mengangkat kepalanya dan memohon, orang-orang dari Fortune Dragon Society sekarang sedang membantai Yamaguchi Gumi kita. Mohon ampuni mereka dan biarkan mereka berhenti. Jika Anda memiliki permintaan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Ye Feng mengubah posisinya menjadi nyaman dan bersandar di kepala tempat tidur. Orang-orang dari Fortune Dragon Society membantai kalian, lalu cari mereka. Kenapa kalian mencariku? Aku bukan dari Fortune Dragon Society. Pria tua itu berwajah muram. Tuan Ye, jangan bercanda dengan kami. Siapa yang tidak tahu bahwa Dragon Fortune Society mendengarkan perintah Anda? Ye Feng mengangkat bahu. Memang aku yang meminta mereka menyerang, tapi mereka sudah gila. Bahkan jika aku meminta mereka berhenti, mereka mungkin tidak akan mendengarkan. Orang tua itu melihat bahwa dia masih berusaha mencari alasan. Dia sangat marah. Kamu, Feng, apakah kau benar-benar akan membunuh Yamaguchi Gumi kita? Ye Feng melihat kemarahannya, dan raut wajahnya berubah dingin. Yamaguchi Gumimu yang selalu datang mencari masalah denganku. Kalau aku tidak punya kekuatan, aku pasti sudah mati di bawah pedang Yamaguchi Gumimu, kan? Sekarang kau tahu rasa takut. Kemana perginya tadi? Lelaki tua itu langsung melunak ketika melihat sikapnya yang keras kepala. Itu semua karena Yamamoto Takeshi bersikeras dengan caranya sendiri. Sekarang setelah dia meninggal, sudah waktunya untuk menghapus dendam di antara kita. Ye Feng tertawa dingin. Menyerahkan semua kesalahan pada orang yang sudah mati. Yamaguchi Gumi sungguh tak tahu malu. Petik 2. Pemicunya memang Yamamoto Takeshi, tapi beranikah kalian mengatakan bahwa kalian tidak menyiramkan bahan bakar ke dalam api? Pria tua itu terdiam. Orang yang memutuskan untuk membunuh Ye Feng memang Yamamoto Takeshi. Namun mereka tidak mengajukan keberatan apapun dan malah menyemangatinya. Karena di mata mereka, Ye Feng pasti akan mati kali ini. Akan tetapi, mereka tidak pernah menduga bahwa pihak lawan bukan saja tidak mati, tetapi ia bahkan membunuh balik Yamaguchi Gumi. Dulu kami bertindak terlalu jauh, tapi sekarang kami telah membayar harga yang setimpal. Mohon bermurah hati dan bebaskan kami kali ini, kata lelaki tua itu dengan nada memohon. Kali ini, Ye Feng tidak langsung bicara. Ia merenung sejenak sebelum melanjutkan, bukan tidak mungkin aku melepaskanmu, tapi kau harus memenuhi permintaanku. Mata lelaki tua itu berbinar. Katakan padaku. Selama kita bisa melakukannya, kita akan puas. Ye Feng tersenyum. Jangan khawatir, permintaanku sebenarnya sangat sederhana, yaitu, jajaran atas Yamaguchi Gumi akan mengalami perubahan besar. Orang tua itu tertegun. Ia tidak mengerti maksudnya. Apa maksudmu? Perubahan darah besar. Yang lainnya juga menatap Ye Feng dengan bingung. Tatapan Ye Feng menyapu mereka. Kalian semua sudah tua, seharusnya kalian sudah turun tahta sejak lama. Saya pikir lebih baik merekrut orang-orang muda yang energik. Hanya dengan begitu, Yamaguchi Gumi bisa terlahir kembali. Para petinggi Yamaguchi Gumi langsung bertukar pandang. Mereka semua rubah tua, dan mereka tentu mengerti maksud Ye Feng.
Mereka tidak akan percaya bahwa Ye Feng mempunyai niat baik dan memikirkan masa depan Yamaguchi Gumi. Kemungkinan besar dia ingin mendukung boneka-boneka di dalam Yamaguchi Gumi sehingga dia bisa mengendalikan mereka dengan mudah. Pak Ye, kami memang sudah berusaha mendukung para pemimpin muda selama bertahun-tahun, tetapi hal semacam ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kita harus memikirkannya matang-matang. Pria tua itu masih ingin berpura-pura bodoh dan mengakali permintaan ini. Tapi Ye Feng tidak semudah itu dibodohi. Dia langsung mencibir, karena kamu tidak setuju, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau bisa bertahan sampai saatnya kita memikirkannya. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan tidak berbicara lagi. Para petinggi Yamaguchi Gumi segera mulai berbisik-bisik dan bertukar pendapat. Kurasa, pada titik ini, kita hanya bisa menyetujui permintaan Tuan Ye. Ya, bukankah itu sama saja dengan turun tahta? Aku sudah lama merasa tak mampu melakukan apa yang kuinginkan. Sekaranglah saat yang tepat untuk menyerahkan beban itu kepada pemuda itu. Petik 2. Tidak bisakah kau melihatnya? Tuan. Ye jelas ingin mendukung boneka itu dan mencapai tujuan mengendalikan Yamaguchi Gumi. Bagaimana kita bisa sepakat? Ketika seseorang berada di bawah atap, ia harus menundukkan kepalanya. Jika kita setuju sekarang, kita masih bisa mendapatkan status sesepuh. Di masa depan, dunia seni bela diri harus memberi kita muka. Jika kita tidak setuju, kita mungkin akan mati tanpa tempat pemakaman ketika Yamaguchi Gumi dihancurkan. Benar, kita punya banyak musuh. Kalau Yamaguchi Gumi benar-benar musnah, kita bisa dibantai di jalanan dalam hitungan menit. Setelah perdebatan sengit, semua orang akhirnya mencapai konsensus. Pria tua itu menghela napas dan menatap Ye Feng lagi. Tuan Ye, kami sudah membahasnya dan menyetujui usulan Anda untuk mengganti kepemimpinan Yamaguchi Gumi. Saya ingin tahu apakah Anda punya kandidat untuk referensi. Perkataan orang tua ini kedengarannya bagus, tetapi sebenarnya, dia ingin Ye Feng menunjuk seorang kandidat. Ye Feng menyadari bahwa ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia langsung mengangguk puas. Sebenarnya, menurutku Takeda Shikake lumayan. Bagaimana menurut kalian? Berlutut di belakang kerumunan, Takeda Shikake tiba-tiba mengangkat kepalanya, tidak mempercayai telinganya. Dengan kedudukannya di Yamaguchi Gumi, bahkan jika semua petingginya telah meninggal, bukan gilirannya untuk mengambil alih posisi tersebut. Faktanya, petinggi Yamaguchi Gumi datang untuk meminta perdamaian dengan Ye Feng hari ini, dengan statusnya, dia tidak memenuhi syarat untuk datang. Namun karena dia pernah bertemu Ye Feng sebelumnya, dia mungkin bisa bertukar beberapa kata dengannya, maka dia dibawa ke sini. Ia tidak menyangka akan menemui hal baik seperti itu yang jatuh dari langit. Ketika para petinggi Yamaguchi Gumi lainnya mendengar usulan Ye Feng, raut wajah mereka tampak cemas. Mereka jelas tidak puas dengan kandidat ini, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya dengan lantang. Ye Feng mengamati ekspresi semua orang, lalu mendengus dingin. Apa kalian keberatan? Melihat tidak ada orang lain yang berbicara, lelaki tua itu hanya bisa berbicara lagi, Takeda. Shikake masih belum berpengalaman. Jika dia mengambil alih Yamaguchi Gumi, saya takut. Bukankah itu tidak pantas? Ye Feng memandang yang lain. Apakah kalian juga berpendapat sama? Yang lainnya mengangguk. Benar. Meskipun Takeda Shikake dianggap luar biasa, dia baru bergabung dengan Yamaguchi Gumi kurang dari 2 tahun. Saya khawatir dia tidak akan bisa meyakinkan publik. Yamaguchi Gumi adalah geng terbesar di Jepang, dengan ratusan ribu anggota. Bagaimana mungkin mereka diserahkan kepada seorang pemuda tanpa kualifikasi apapun? Takeda Shikake sudah mendapat pengecualian untuk dipromosikan ke posisinya saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi presiden? Ini terlalu kekanak-kanakan. Tuan Ye, mohon tarik kembali pesanan Anda. Ye Feng mendengar keberatan mereka, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Karena kalian semua menentangnya, maka aku akan memilihnya. Harus dia. Bab 1306. Aku akan menjadi pengawasmu mulai sekarang. Semua orang merasa dipermainkan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Ye Feng tidak peduli dengan kemarahan mereka. Ia berbalik dan melambaikan tangan ke arah Takeda Shikake. Kau, kemarilah. Takeda Shikake ragu sejenak, tetapi ia tetap berjalan cepat. Tuan Ye, ada yang bisa saya bantu? Ye Feng menatapnya dengan penuh minat. Aku akan membiarkanmu menjadi bosnya. Yamaguchi Gumi sekarang. Berani. Napas Takeda Shikake bertambah cepat saat dia buru-buru berbalik untuk melihat ke arah tembakan-tembakan besar di belakangnya. Semua petinggi menatapnya dengan tatapan mengancam, membuatnya tidak berani menjawab sejenak. Mata Ye Feng berkilat kecewa. Sepertinya aku salah tentangmu. Karena kau tidak berani mengambil posisi ini, aku hanya bisa berubah menjadi seseorang yang bisa kau andalkan. Saya berani. Melihat dia hendak berubah pikiran,
Takeda Shikake tidak berani ragu lagi dan segera setuju. Dia tahu ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia melewatkannya, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Takeda Shikake, jika kau berani mengambil posisi ini, kau akan menjadikan seluruh Yamaguchi Gumi musuhmu. Kau tidak tahu betapa berharganya dirimu. Beraninya kau mengingini posisi Presiden Yamaguchi Gumi. Itu hanya angan-angan. Bajingan, kamu harus memikirkan konsekuensinya. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan keluargamu. Kamu seorang pengkhianat. Para petinggi Yamaguchi Gumi langsung mengumpat. Mereka tidak berani berbicara buruk tentang Ye Feng, tetapi terhadap junior yang mengkhianati mereka ini, mereka tidak akan bersikap begitu sopan. Takeda Shikake begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Lagi pula, mereka adalah petinggi Yamaguchi Gumi, dan mereka punya banyak kekuatan. Sekarang mereka menyerangnya bersamaan, ia tak tahan lagi. Ia segera meminta bantuan Ye Feng. Namun, Ye Feng tidak berniat membantu. Ia hanya menatapnya dengan penuh minat, seolah ingin melihat bagaimana ia akan menyelesaikan masalah ini. Takeda Shikake tahu bahwa ini adalah ujian yang diberikan oleh Tuan Ye. Jika ia tidak lulus ujian ini, ia mungkin tidak akan bertahan hidup, apalagi memegang jabatan Presiden Yamaguchi Gumi. Setelah memikirkan hal ini, dia segera mengambil keputusan dan mengeluarkan pisau pendek. Fuma Hayabusa, yang sedari tadi memperhatikan dari jauh, tiba-tiba berubah ekspresi. Ia mengira akan mempersulit Ye Feng. Ia pun segera bergegas untuk menghentikannya. Tapi jelas dia terlalu banyak berpikir. Takeda Shikake tidak menusuk Ye Feng. Dia berbalik dan menusuk dada lelaki tua itu tepat di depan. Takeda Shikake, kamu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi rasa tak percaya. Ia mengangkat tangannya yang gemetar, ingin meraih pakaiannya. Jangan salahkan aku. Kalian memaksaku melakukan ini. Takeda Shikake memutar pisau pendek di tangannya. Ah! Pria tua itu menjerit dan jatuh ke tanah, mati. Ia bahkan tidak memejamkan mata. Sebelum meninggal, dia mungkin tidak mengerti mengapa Takeda Shikake yang biasanya penuh hormat tiba-tiba membunuhnya. Bahkan para petinggi Yamaguchi Gumi lainnya pun tak mampu memahaminya. Mereka bahkan tak sempat bereaksi, menatap kosong ke arah Takeda Shikake dan belati di tangannya yang masih berlumuran darah. Setelah waktu yang lama, kemarahan semua orang meledak. Takeda Shikake, dasar brengsek. Beraninya kau membunuh tetua Maeda. Mati kau. Penatua Maeda telah berada di Yamaguchi Gumi kami selama lebih dari 50 tahun dan telah membantu 3 presiden. Kau benar-benar berani membunuhnya. Kenapa aku tidak menyadari kalau kau dulu orang yang tidak tahu berterima kasih? Demi naik jabatan, kau malah rela melakukan hal yang lebih buruk dari binatang buas. Takeda Shikake, kamu sama sekali bukan manusia. Semua orang menatap Takeda Shikake dengan mata terbelalak. Jika tatapan bisa membunuh, Takeda Shikake mungkin sudah terpotong-potong sekarang. Tatapan dingin Takeda Shikake menyapu sekelompok orang ini. Saya sekarang Tuan. Anjing Tuan Ye. Siapapun yang berani melawan Tuan Ye, aku akan menggigitnya sampai mati dulu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Dia sangat jelas bahwa ketika dia menyetujui permintaan Ye Feng dan mengambil alih posisi Presiden Yamaguchi Gumi, dia sepenuhnya terikat dengan Ye Feng. Dia baru saja membunuh tetua Maeda untuk membuktikan kesetiaannya kepada Ye Feng, untuk memperlihatkan bahwa dia telah menarik garis yang jelas dengan kekuatan bawaan Yamaguchi Gumi, dan juga untuk memotong jalan mundurnya sendiri. Saat ini, selain setia pada Ye Feng, dia tidak punya tujuan lain. Lagi pula, dia tahu betul bahwa semuanya ada dalam perhitungan Nir. YLS. Ada begitu banyak orang di Yamaguchi Gumi yang lebih berpengalaman dan cakap daripada dirinya, tetapi Ye Feng memilihnya untuk menjadi presiden di antara mereka. Ia ingin dia layak menduduki posisi itu. Karena dia tidak layak menduduki jabatan itu dan tidak dapat meyakinkan orang banyak, dia harus terus bergantung pada Ye Feng. Meskipun Tuan Ye masih muda, metodenya sungguh brilian. Setiap langkahnya diperhitungkan dengan sangat cermat. Tak heran ia meraih prestasi seperti itu di usia semuda itu. Itu bukan kebetulan. Meskipun petinggi Yamaguchi Gumi membencinya, orang ini mendapat dukungan Ye Feng, mereka tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Mereka hanya bisa menunggu kesempatan untuk berurusan dengannya di masa depan. Ye Feng mengangguk puas. Sekarang kau akhirnya terlihat seperti presiden. Kalau begitu, aku akan menyerahkan Yamaguchi Gumi padamu nanti. Jangan kecewakan aku. Takeda Shikake sangat gembira mendengarnya. Ia tahu bahwa ia telah lulus ujian Tuan Ye dan berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Tuan Ye, jangan khawatir. Aku akan menjadi pengawasmu mulai sekarang. Aku pasti akan membantumu mengawasi Yamaguchi Gumi. Kalau ada yang berani melawanmu, akulah orang pertama yang akan menghabisi mereka. Meskipun Ye Feng ingin melihatnya seperti ini,
ketika dia benar-benar menunjukkannya, dia masih merasa jijik. Orang ini terlalu pandai menjilat. Tuan Ye, meskipun kesetiaan saya kepada Anda jelas, saya masih sendirian. Mohon kirimkan beberapa jenderal yang cakap untuk membantu saya agar saya dapat melaksanakan tugas saya. Setelah mendapat persetujuan Ye Feng, Takeda Shikake segera menyarankannya. Sebenarnya, dia punya dua alasan untuk membuat saran seperti itu. Di satu sisi, para petinggi Yamaguchi Gumi benar-benar membutuhkan perubahan besar. Kalau tidak, ia mungkin akan tidur sampai tengah malam suatu hari dan kepalanya dipenggal. Di sisi lain, tujuannya juga untuk memudahkan Ye Feng mengendalikan Yamaguchi Gumi. Ia bisa saja menjadi boneka tanpa ancaman. Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk membantumu. Sarannya ternyata sangat mudah untuk diselesaikan. Dia hanya perlu menghubungi keamanan subemas kota perjudian dan mengirim beberapa orang yang cakap ke sana. Orang-orang di Golden Sub Security benar-benar loyal dan dapat diandalkan, dan kekuatan mereka tak perlu diragukan lagi. Mereka benar-benar kompeten. Namun, air dari kejauhan tak mampu menghilangkan dahaganya. Ia menoleh ke arah Fuma Hayabusa dan berkata, aku ingin meminjam dua orang dari klan Fuma untuk membantu Takeda Shikake menstabilkan situasi sementara. Fuma Hayabusa tentu saja tidak punya alasan untuk menolak permintaan kecilnya ini. Ia segera mengirim seseorang untuk memanggil dua anggota klan. Keduanya adalah pakar pasukan internal yang telah berpartisipasi dalam pertempuran kemarin. Mulai sekarang, kalian akan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Tuan Takeda. Jika sehelai rambutnya rontok, kalian tidak perlu kembali. Fuma Hayabusa memberi instruksi kepada kedua anggota klan. Keduanya segera membungkuk dan berjalan di belakang Takeda Shikake. Bab 1307. Hadiah 1 miliar yuan diterima. Takeda Shikake sangat gembira. Ia pikir sudah cukup jika ia bisa mendapatkan beberapa pengawal biasa. Ia tidak menyangka Ye Feng akan memberinya dua ahli kekuatan internal sekaligus. Ia terlalu murah hati. Dengan perlindungan kedua orang ini, keselamatan pribadinya terjamin. Terima kasih, Tuan Ye. Saya akan melakukan yang terbaik sampai saya mati. Dia buru-buru membungkuk kepada Ye Feng. Baiklah, kamu bisa turun dulu. Aku agak lelah. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya. Tuan Ye, Anda harus menjaga diri. Saya pamit dulu. Takeda Shikake segera mundur. Para petinggi Yamaguchi Gumi juga pergi seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Saat itu, Fuma Hayabusa berjalan mendekat dengan wajah penuh emosi. Yamaguchi Gumi adalah geng terbesar di Jepang. Tuan Ye, sungguh menyenangkan bisa menaklukkan mereka dengan mudah. Sekarang, Anda bisa dianggap sebagai raja tanpa mahkota dari masyarakat bawah tanah di Jepang. Ye Feng langsung melambaikan tangannya. Raja atau bukan, aku tak peduli, asalkan aku tidak diganggu orang lain. Fuma Hayabusa hampir memuntahkan darah. Kalau kamu tidak menindas orang lain sekarang, mereka pasti sudah membakar dupa. Siapa yang berani menindasmu? Saat mereka berdua sedang mengobrol, ponsel Ye Feng tiba-tiba menerima notifikasi dari banknya. Ketika dia melihatnya, ekspresi aneh langsung muncul di wajahnya. Fuma Hayabusa langsung menoleh dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Apa yang terjadi? Ye Feng menunjukkan pesan teks itu kepadanya. Seseorang mentransfer 1 miliar yuan ke rekening bank saya. Fuma Hayabusa terkejut. Siapa yang mentransfernya kepadamu? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu yakin. Mulut Fuma Hayabusa berkedut. Ada hal yang begitu bagus. Kenapa tidak ada yang mentransfer uang ke kartu bankku, 10 yuan pun tidak masalah. Saat Ye Feng tengah menebak siapa yang telah mentransfer 1 miliar kepadanya, dia melihat Cheng Feier berjalan terburu-buru. Ye Feng, kamu baik-baik saja. Aku ingin bertanya, apakah lenganmu masih sakit? Ye Feng menatap lengan bawahnya. Kemarin, ia terkena pukulan Kawamoto Ei, dan lengannya sedikit patah. Meskipun ia sudah mengoleskan obat setelah kembali, seharusnya ia tidak pulih secepat itu. Tidak apa-apa. Hanya cedera ringan. Cheng Feier segera menggoyangkan lengannya, menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Oh ya, apakah kamu menerima bonusnya? Bonus apa? Ye Feng tertegun. Bukankah aku sudah berjanji sebelumnya? Selama kau membantu menemukan Kuali Yuzu, kami akan memberimu hadiah 1 miliar yuan, Cheng Feier segera mengingatkannya. Baru kemudian Ye Feng bereaksi. Jadi uang itu ditransfer oleh tim keamananmu. Aku penasaran siapa yang mentransfer begitu banyak uang kepadaku tanpa alasan. Mungkinkah mereka ingin mendukungku? Cheng Feier tak kuasa menahan diri untuk mengeluh ketika mendengarnya bicara omong kosong lagi. Cek, siapa yang mau menghabiskan 1 miliar untuk mendukungmu? Aku bahkan tidak mau yang gratis. Ye Feng menyeringai. Itu karena kamu belum merasakan betapa hebatnya aku.
Setelah kamu merasakannya, kamu tidak akan berkata seperti itu. Batuk, batuk. Sebelum Cheng Feier sempat mengerti maksudnya, Fuma Hayabusa buru-buru batuk kering. Baru saat itulah Ye Feng ingat bahwa Fuma Hayabusa dan Chizuru Sugawara masih di sampingnya, terutama Chizuru Sugawara. Wajahnya sedikit memerah. Dia hanya bisa menahan diri dan bertanya kepada Cheng Feier, "Oh ya, kamu terluka. Kenapa kamu tidak istirahat saja dan datang ke sini saja?" Baru saat itulah Cheng Feier teringat hal penting itu. Saya menerima perintah dari atasan saya untuk segera mengawal Kuali Yuzu kembali ke Tiongkok. Ye Feng tertegun. Sebegitu mendesaknya. Cheng Feier mengangguk tak berdaya. Para petinggi sangat mementingkan Kuali Yuzu. Mereka takut penundaan akan menimbulkan masalah, jadi mereka memerintahkan saya untuk segera kembali ke negara ini. Ye Feng menghela napas. Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan di sini, aku khawatir aku tidak bisa kembali bersamamu. Cheng Feier mengerutkan bibirnya. Siapa yang peduli padamu? Kau bisa kembali kapanpun kau mau. Apa hubungannya denganku? Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggenggam tangan mungilnya. Aku hanya takut kau akan bergantung padaku dan tak terbiasa meninggalkanku. Batuk, batuk. Fuma Hayabusa batuk lagi untuk mengingatkannya. Ye Feng langsung kesal. Ia berbalik dan memelototinya. Fuma-san, kalau tenggorokanmu sakit, biarkan Bibi Sugawara yang meresepkan obat untukmu. Jangan jadi orang ketiga di sini. Fuma Hayabusa tidak senang. Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak berlebihan. Meskipun aku tidak memaksamu untuk berbakti kepada putriku, jangan sentuh wanita manapun yang kau lihat. Kau benar-benar sembrono. Setelah berkata demikian, dia berjalan keluar sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Chizuru Sugawara juga mengejarnya dengan canggung. Dasar orang tua yang keras kepala, keluh Ye Feng, lalu menatap Cheng Feier sambil tersenyum. Sekarang tidak ada yang mengganggu kita bisa bicara lebih mendalam. Cheng Feier akhirnya pergi. Ye Feng memintanya pergi ke Kyokyunam untuk menemui orang-orang dari perkumpulan naga keberuntungan untuk mengatur kepergiannya dari pelabuhan. Mustahil membawa harta nasional seperti Kuali Yuzu keluar melalui jalur resmi. Mereka hanya bisa menggunakan cara ini untuk meninggalkan negara itu. Sejak mereka datang ke Jepang, mereka tidak terpisahkan. Sekarang setelah dia kembali ke negaranya terlebih dahulu, dia benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu. Oh benar, aku harus meningkatkan pemindaian kedalamannya dulu. Ia tiba-tiba teringat bahwa ia hanya tinggal beberapa ratus juta lagi dari target 10 miliarnya. Kini setelah tim keamanan memberinya 1 miliar, target 10 miliarnya telah berhasil tercapai. Sudah waktunya untuk meningkatkan pemindaian kedalaman. Menurut pemberitahuan sistem, 100 juta dapat memperluas jangkauan pemindaian hingga 10 meter, sementara 10 miliar dapat memperluasnya hingga 1000 meter. Dengan jangkauan pemindaian 1000 meter, ia seperti radar pemburu harta karun berjalan. Saat itu, ia bisa berkeliling dan menjarah lebih banyak lagi. Ia bisa menemukan beberapa harta karun dan membawanya kembali ke negaranya. Hal itu juga bisa dianggap sebagai pelampiasan amarahnya atas nama rekan-rekan senegaranya saat itu. Semakin ia memikirkannya, semakin bersemangat ia. Ia buru-buru duduk bersila dan mengaktifkan sistem pemindaian kedalaman. Host, apakah Anda ingin menyelesaikan peningkatan sistem? Setelah peningkatan, jangkauan pemindaian akan diperluas hingga 1000 meter. Saat dia menekan tombol konfirmasi, dia merasakan mati rasa sementara di otaknya, seolah-olah ada arus listrik yang melewatinya. Keadaan ini berlangsung lebih dari 1 menit sebelum berhenti. Selamat, tuan rumah, jangkauan pemindaian kedalaman telah ditingkatkan menjadi 1000 meter. Setelah Ye Feng mendengar pemberitahuan sistem, dia tidak ragu-ragu dan mengaktifkan pemindaian mendalam. Seketika, lebih dari separuh kediaman klan Fuma berada dalam jangkauan pemindaiannya. Semua informasi tentang barang-barang, dari rumah dan kendaraan hingga cangkir teh, meja, dan kursi, disajikan di hadapannya. Bahkan patung lumba-lumba karya Master Tua Fuma juga disertakan. Aku tidak menyangka klan Fuma memiliki begitu banyak harta. Pada saat yang sama, ia juga menemukan gudang harta karun klan Fuma. Memang ada beberapa harta karun tak ternilai di dalamnya, banyak di antaranya berasal dari Tiongkok. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mencuri dari brankas harta karun klan Fuma. Bab 1308. Apakah peri kecil saat ini begitu sulit untuk ditemukan? Membujuk. Penerjemah. Terjemahan Perahu Naga Editor. Terjemahan Perahu Naga. Namun, pikiran ini segera ditepis oleh Ye Feng. Ia memiliki hubungan baik dengan klan Fuma sekarang, jadi akan terlalu jahat baginya untuk melakukan ini. Jika dia benar-benar mencuri brankas harta karun klan Fuma, dia memperkirakan Fuma Hayabusa akan mengejarnya dari Jepang hingga Cina. Sayangnya, fungsi pemindaian mendalam ini hanya bisa memindai benda. Kalaupun bisa memindai tubuh manusia. Entah kenapa,
gambaran Chizuru Sugawara muncul di pikirannya. Tanpa peringatan. Hal ini langsung membuatnya ketakutan. Mungkinkah ia telah dirasuki oleh pencuri Cao itu? Ia mulai menyukai istri orang lain. Sial, ini terlalu jahat. Bibi Sugawara kan ibu tiri Fuma. Kok bisa-bisanya dia punya pikiran jahat begitu? Ya, dia pasti tidak bisa. Tepat saat dia sedang dilanda pergulatan batin yang hebat, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah Sen Baitian. Halo, Nona Sen, kenapa tiba-tiba bisa meneleponku? Setelah mengangkat telepon, dia tak kuasa menahan godaan. Kamu baik-baik saja? Sen Baitian bertanya tanpa alasan. Kau dengar sesuatu? Ye Feng bingung. Secara logika, Sen Baitian hanyalah seorang siswa biasa. Seharusnya dia tidak mendengar apa yang terjadi kemarin. Apa? Dengar apa? Oh, ku dengar suaramu agak lemah. Apa kau sakit? Tanya Sen Baitian cemas. Apakah suaraku lemah? Kedengarannya memang agak lemah. Tidak apa-apa, hanya saja. Mungkin aku masuk angin. Ye Feng mengarang alasan dengan santai. Oh. Sen Baitian setuju dan tiba-tiba terdiam. Kenapa kamu meneleponku? Ada apa? Ye Feng tahu dia ingin mengatakan sesuatu, jadi dia langsung bertanya. Memang ada satu hal. Aku mungkin harus pergi ke Eropa sebentar. Aku akan berangkat sore ini. Aku khawatir aku tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Sen Baitian membawa berita yang sangat tak terduga. Eropa. Apa yang dia lakukan? Kenapa kamu terburu-buru? Ye Feng terlalu terkejut, dan langsung mengajukan 3 pertanyaan. Tidak apa-apa. Sekolah baru saja mengadakan kelompok pertukaran pelajar untuk belajar di Eropa. Sen Baitian memberikan alasan yang masuk akal. Bukankah itu terlalu menegangkan? Aku ingin mengunjungimu 2 hari ke depan. Saya juga menerima pemberitahuan itu secara tiba-tiba, saya sungguh minta maaf. Lupakan saja. Karena sudah diatur oleh sekolah, kamu boleh pergi. Tapi, kamu harus lebih memperhatikan keselamatanmu. Ya, aku tahu. Mengapa aku tidak mengantarmu ke bandara pada sore hari? Enggak usah. Aku mau pulang sama beberapa teman sekelas. Kamu nggak perlu ikut. Apa kamu takut aku pindah? Apa ada teman sekelas laki-laki di jurusan yang sama yang takut aku cemburu? Bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Orang-orang yang akan pergi bersamaku kali ini semuanya mahasiswi. Lebih baik begini saja. Kalau ada laki-laki, aku pasti marah besar. Kamu kepo banget. Aku bahkan bukan saudaramu. Memangnya kenapa kalau kamu marah? Jika aku marah, aku akan mencarimu dan memukulmu bahkan jika aku harus bepergian ke separuh dunia. Iya, kenapa kamu semakin menjadi berandalan? Jangan ngomong sembarangan. Mana aku meneteskannya ke kamu? Kamu bahkan belum cium bibirku, dan kamu masih disebut berandalan. Omong kosong. Beraninya kau bilang kau belum pernah menciumku sebelumnya. Apa? Ada apa? Kapan itu? Kenapa aku tidak ingat? Mungkinkah aku sudah mencium terlalu banyak wanita dan melupakan mereka, kau? Ye Feng, dasar penjahat besar, aku sangat marah. Nona Sen jelas sangat marah dan menutup telepon. Ye Feng meneleponnya lagi, ingin meminta maaf padanya. Namun, pemberitahuan di ujung sana mengatakan bahwa telepon telah dimatikan. Dia tak kuasa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Apa susahnya membujuk peri kecil zaman sekarang? Bukankah itu cuma candaan? Apa perlu marah? Semakin ia memikirkannya, semakin bingung ia. Ia hanya melempar ponselnya dan melanjutkan mempelajari hasil pemindaian mendalam. Yang ini lebih menarik. Wanita hanya akan memengaruhi kecepatannya mencapai puncak hidupnya. Di ruangan yang luas dan terang, Sen Baitian mematikan ponselnya dan melemparkannya ke atas meja. Wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran. Sebenarnya, dia telah memperhatikan pergerakan Ye Feng, termasuk apa yang terjadi kemarin. Dia tahu lebih banyak tentang cerita di balik layar daripada kebanyakan orang. Dia tahu bahwa Ye Feng telah mendapatkan kuali Yuzu, dan dia juga tahu bahwa Ye Feng terluka. Dia meneleponnya hari ini murni karena dia khawatir dengan cederanya. Mendengar dia penuh energi dan bahkan sedang ingin bercanda, dia merasa sangat lega. Sebenarnya, dari sudut pandang rasional, dia seharusnya tidak membuat panggilan ini. Setidaknya untuk jangka waktu ini, dia harus mencoba mengurangi kontak dengannya sebanyak mungkin untuk menghindari ketahuan oleh seseorang dengan motif tersembunyi dan memengaruhi tindakannya selanjutnya. Demi kebaikannya sendiri, aku harus menyembunyikan beberapa hal darinya untuk sementara. Ia mengambil sebuah foto di atas meja. Foto dirinya dan Ye Feng, keduanya tersenyum manis. Ye Feng, bisakah kau menungguku kembali? Setelah mengakhiri panggilan dengan Sen Baitian, Ye Feng bersiap untuk kembali ke uji pemindaian mendalam. Akhirnya,
dia menerima telepon dari Sumen. Dia bilang dia sudah menyelesaikan urusannya dan akan kembali ke Tiongkok. Dia akan bertemu dengannya sebelum kembali. Dia setuju tanpa berpikir dan mengatur untuk bertemu dengannya besok pagi. Tak lama setelah ia menutup telepon, Xia Qiu meneleponnya dan bertanya apakah ia sedang luang. Ia ingin mengajaknya jalan-jalan. Ye Feng benar-benar ingin bertanya apakah mereka sudah membuat janji. Biasanya, tidak ada yang akan meneleponnya, tetapi sekarang mereka malah mengajaknya berkencan. Karena jadwal untuk besok pagi sudah diatur, dia hanya bisa mengatur agar Xia Qiu berada di sore hari. Setelah menutup telepon Xia Qiu, ia menunggu sebentar. Melihat tidak ada yang menelepon lagi, ia mulai berkultivasi dengan tenang. Meskipun ia mengalami beberapa luka saat bertarung dengan Niu Sidun kemarin, lukanya tidak terlalu serius. Itu hanya luka ringan. Setelah perawatan Chizuru Sugawara, ia hampir pulih. Jika ia pulih dengan baik hari ini, ia seharusnya bisa keluar dan bersenang-senang besok. Pada saat yang sama, ia ingin menguji efek pemindaian mendalam ini. Keesokan paginya, dia berkemas dan meninggalkan ruangan. Sudah banyak orang dari klan Fuma yang sibuk di luar. Ketika mereka melihatnya keluar, mereka menyapanya dengan sangat hormat. Kini, semua orang di klan Fuma tahu bahwa Tuan Ye adalah tamu kehormatan klan. Bahkan ketua klan pun sangat menghormatinya, jadi wajar saja mereka tidak berani mengabaikannya. Kemudian, di bawah tatapan penuh hormat mereka, Ye Feng melangkah dengan angkuh menuju garasi klan Fuma. Ada lebih dari selusin mobil mewah terparkir di garasi. Meskipun kualitasnya jauh lebih rendah daripada mobil-mobil yang ia miliki di Tiongkok, mobil-mobil itu tergolong kelas menengah. Akhirnya, ia memilih Porsche 911 biru dan dengan terampil menemukan kunci mobil dari lemari di pintu garasi. Dia bahkan tidak menyapa anggota keluarga Fuma dan pergi. Orang yang bertanggung jawab di bengkel memperhatikannya pergi, tetapi dia tidak berani menghentikannya. Namun, ia bingung. Mengapa Tuan Ye begitu akrab dengan garasi keluarga Fuma? Ia bahkan tahu di mana kuncinya. Tampaknya pemimpin klan benar-benar memperlakukannya seperti menantu. Bab 1309. Begini, dia terlihat seperti manusia normal. Ketika Ye Feng mengendarai Porsche ke tempat pertemuan dengan Sumen, dia melihatnya menunggu di pinggir jalan dari jauh. Dia mengenakan gaun biru hari ini, yang sebenarnya warnanya sama dengan mobil yang dikendarainya. Kedua kakinya yang panjang dan lurus membuat orang iri. Cantik, kamu mau kemana? Aku antar ya. Ia menurunkan atap mobil sportnya dan bersiul pada Sumen. Sun Yan tanpa sadar ingin menolaknya, tetapi tiba-tiba ia menyadari bahwa suara ini sangat familiar. Ia menoleh dan melihat bahwa itu memang dia. Baiklah, beraninya kau menggodaku. Dia berjalan dengan marah dan ingin mencubit telinga Ye Feng. Ye Feng buru-buru meraih tangannya. Di depan umum, bisakah kau lebih memperhatikan penampilanmu? Sumen masih enggan menyerah. Aku sedang memberi pelajaran pada adikku. Gambaran apa yang perlu kuperhatikan? Ye Feng sedikit kesal. Bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Siapa adikmu? Sumen akhirnya berhenti meronta dan menatapnya dengan marah. Kau bukan adikku. Mau jadi kakakku? Benar. Kemarilah dan panggil aku kakak. Ye Feng sebenarnya ingin berkata, panggil aku ayah, tetapi ia takut wanita ini akan mencekiknya sampai mati di tempat, jadi ia hanya bisa menerima pilihan kedua. Meski begitu, hal itu tetap membuat Cheo Su yang hebat marah. Bajingan kecil, kau semakin tidak sopan. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Sambil berbicara dia ingin memberi pelajaran pada anak ini. Cepat dan naik. Bagaimana mungkin Ye Feng membiarkannya begitu kurang ajar? Dia memeluk tubuh mungilnya dan menyeretnya ke dalam mobil. Ah! Seru Sumen kaget dan merangkak ke kursi penumpang depan. Lalu, ia memelototinya dengan wajah merah. Ye Feng tersenyum tanpa rasa takut. Ia juga teringat kelembutan tubuhnya. Sumen begitu marah hingga ingin memukulnya, tetapi dia takut dia akan memanfaatkannya lagi, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Orang-orang yang lewat menyaksikan adegan keduanya bermain-main dan dipenuhi rasa iri dan cemburu. Tetapi ketika mereka melihat mobil Ye Feng, mereka mendesah tak berdaya. Paling banter, dia hanya bisa mengumpat masam, memangnya kenapa kalau kamu kaya? Duduklah dengan tenang. Ye Feng berbalik dan membantu Sumen memasang sabuk pengamannya, lalu menyalakan mobil sportnya. Porsche itu melesat melintasi langit dan menghilang dari pandangan semua orang. Sekitar setengah jam kemudian, mereka berdua tiba di kaki Gunung Fuji. Meski masih pagi, sudah banyak wisatawan yang datang ke sini. Ye Feng memarkir mobil di kaki gunung dan bersiap untuk berjalan mendaki gunung bersama Sumen. Jadi ini Gunung Fuji. Kelihatannya biasa saja dan tidak sebagus gambarnya. Sumen menatap Gunung Fuji di depannya dan tak bisa menyembunyikan kekecewaan di wajahnya. Gambar ini hanya untuk referensi, canda Ye Feng.
Meski kecewa, Su Men tetap mengeluarkan ponselnya dan terus memotret sebagai kenang-kenangan. Terkadang ia bahkan meminta Ye Feng untuk membantunya memotret. Akan tetapi, kemampuan fotografi Ye Feng tidak begitu bagus, entah foto-fotonya buram atau terjebak dalam gambar ekspresi anehnya. Nona Su begitu marah hingga dia ingin memukulnya lagi, tetapi dia tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Orang ini selalu maha kuasa, dan sekarang dia akhirnya menemukan kelemahannya. Dengan cara ini, dia tampak seperti manusia normal. Ye Feng, aku sangat lelah, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mereka berdua mendaki gunung sebentar. Meskipun ada jalan setapak, Su Men tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ia menemukan sebuah batu dan duduk untuk beristirahat. Kamu baru naik sedikit, dan kamu tidak bisa bertahan lagi. Ye Feng hanya bisa berhenti dan menunggunya. Wajah cantik Su Men mengerut seperti roti kecil. Aku pakai sepatu hak tinggi. Kalau tahu kita akan mendaki gunung, aku pasti sudah ganti sepatu kets. Ye Feng melirik sepasang mata wanita itu yang tinggi dan perkasa, lalu ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Aku sungguh tidak mengerti, kenapa kalian para wanita memakai pakaian seperti itu. Bukankah ini mengundang masalah? Sambil berbicara, ia berjalan mendekat dan berjongkok. Ia melepas salah satu sepatu hak tingginya dan memegang kaki rampingnya. Ah, apa yang kau lakukan? Su Men langsung berteriak, wajahnya sedikit bingung. Jangan bergerak. Ye Feng langsung memarahinya dengan wajah datar dan mulai memijat kakinya. Ya. Su Men awalnya ingin mendorongnya, tetapi segera setelah itu, ia merasakan mati rasa di telapak kakinya. Ia tak bisa menahan diri untuk menjerit pelan dan buru-buru menutup mulutnya. Wajahnya yang sebening kristal dan cantik sudah merah sampai ke telinga. Nyaman. Ye Feng menatap penampilannya yang imut dan tak bisa menahan senyum jahat. Oh, hentikan, jangan tekan lagi. Tangan Su Men mencengkeram bahunya erat-erat, dan tubuh halusnya mulai bergetar tanpa henti. Hanya ini cara untuk menghilangkan rasa lelahmu. Bersabarlah sedikit lagi. Ye Feng tidak hanya tidak berhenti, ia bahkan meningkatkan kekuatannya. Oh! Teriakan Su Men semakin keras. Ia buru-buru menutup mulutnya dan menggigit jari tengahnya, berusaha sekuat tenaga agar tidak bersuara. Ia sudah sangat malu sampai ingin mati. Ada turis yang lewat. Melihat pemandangan ini, mata para turis wanita dipenuhi rasa iri, sementara para turis pria dipenuhi rasa cemburu. Suamiku, lihatlah suami orang lain. Seorang turis wanita tak kuasa menahan diri untuk bersikap genit kepada teman prianya. Ayo pergi. Tak perlu mengasihaninya, kata turis pria itu dengan nada penuh kebencian. Turis wanita lain juga mengeluh kepada suaminya, lihat suaminya. Dia memijat kaki istrinya. Bagaimana denganmu? Apa kamu tidak tahu cara belajar? Sang pacar menatapnya dengan jijik. Kalau kamu secantik istrinya, aku bahkan akan menjilati kakimu, apalagi memijatnya. Baiklah, kau benar-benar membenciku. Aku tidak. Aku hanya membuat analogi. Kalau wanita itu tidak cantik, apa anak itu akan begitu perhatian? Kalau dia tidak cantik, apa dia tidak pantas dicintai? Aku punya teman dari seorang teman. Dia jelek dan menikah dengan pewaris generasi kedua yang kaya. Dia bahkan memberinya kapal pesiar. Bisakah kau mengurangi porsi makan sup ayam demi jiwa? Seberapa buta pewaris generasi kedua yang kaya itu sampai jatuh cinta padanya? Hehe, akulah yang benar-benar buta untuk jatuh cinta padamu. Percakapan para turis ini memasuki telinga Ye Feng. Ye Feng tidak takut dengan air mendidih, tetapi itu membuat Ceo Su tersipu. Terutama ketika dia mendengar orang lain salah mengira mereka sebagai suami istri, dia merasakan firasat aneh dalam hatinya. Namun, ia tidak merasa jijik. Malahan, ia merasa sedikit senang. Penemuan ini membuatnya panik, dan dia tidak berani menatap Ye Feng. Ye Feng membantunya menekan kaki satunya, lalu berbalik membelakanginya. Ayo, aku gendong kamu. Su Men menatap punggungnya yang lebar dan ragu-ragu. Tidak perlu, kan? Mendaki gunung saja sudah sangat melelahkan. Akan lebih melelahkan lagi menggendong orang lain. Tidak apa-apa. Aku akan menghafalnya sebentar. Aku akan berhenti membacanya nanti kalau sudah lelah. Cepatlah, desak Ye Feng segera. Su Men tak berdaya. Ia hanya bisa berkata, aku sangat berat. Kamu harus siap mental. Ia naik ke punggungnya. Bab 1310. Kesalahpahaman, ini benar-benar kesalahpahaman. Ayo, berat sekali. Saat tubuh halus Su Men menekan punggungnya, Ye Feng langsung berteriak saat tubuhnya mulai jatuh. Ah! Su Men langsung berteriak, dan wajahnya memucat. Namun Ye Feng segera menenangkan diri, dan pada saat yang sama, ia tak lupa tertawa. Aku hanya bercanda. Su Men tahu ia telah diolok-olok dan langsung marah besar karena merasa terhina.
Ia mencubit lengan Su Men. Xiao Fengbao, kau hanya tahu cara menindas adikmu, kan? Ye Feng masih menggendongnya mendaki gunung. Bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi kau terlalu ringan, kau tipe orang yang sangat lemah sampai tak tahan angin. Makan lebih banyak daging saat kamu tidak punya kegiatan. Jangan hanya fokus menurunkan berat badan. Kepala kecil Su Men menggeleng-geleng seperti drum mainan. Kok bisa? Berat badanku hampir 100 kati beberapa waktu lalu. Saking takutnya, aku jadi takut makan lagi. Ye Feng terdiam, Su Men tingginya lebih dari 1,7 meter. Bukankah normal baginya untuk memiliki berat 100 pon? Ada apa? Kamu suka yang lebih gemuk? Tanya Cheo Su yang hebat tiba-tiba. Ya, sedikit lebih gemuk. Rasanya enak disentuh, jawab Ye Feng jujur. Oh, kalau begitu aku bisa menambah berat badan, gumam Su Men sambil berpikir. Benar. Tumbuh sedikit lebih gemuk dan merasa lebih baik saat kau menyentuhnya. Ye Feng menunjukkan senyum mengejek. Su Men langsung bereaksi dan mencubit telinganya. Xiao Fengbao, beraninya kau menipu adikmu. Siapa? Siapa yang membiarkanmu menyentuhnya? Ye Feng langsung membalas, aku baru saja bilang aku suka yang lebih gemuk, rasanya lebih enak disentuh. Kamu langsung bilang ingin menambah berat badan dengan cara yang tepat. Bukankah itu diam-diam menyetujui untuk kusentuh? Mulut Su Men terbuka lebar. Untuk sesaat, ia benar-benar tidak menemukan alasan untuk membantah. Saat itu, dia hanya mengatakannya dengan santai dan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dipikir-pikirnya, hal itu memang tampak sedikit tidak pantas. Mengapa dia merasa seperti berusaha menambah berat badan supaya bisa disentuhnya? Aku. Dia benar-benar kehilangan kata-kata sekarang. Tidak perlu dijelaskan, aku mengerti, kata Ye Feng sambil menggunakan tangannya untuk menopang dan mengangkatnya. Ah! Xiao Fengbao, apa kau benar-benar menyentuhku? Salah paham, ini benar-benar salah paham. Kamu. Turunkan aku akan jalan sendiri. Itu tidak akan berhasil. Aku sudah kecanduan. Turunkan aku segera, atau aku akan marah. Sudah terlambat. Karena kau di kapal bajak lautku, turunnya pasti tidak akan mudah. Saat Ye Feng berkata demikian, dia mulai berlari dengan cepat, membuat Cheo Su ketakutan hingga dia mulai berteriak. Para turis di jalan memandang mereka berdua dengan rasa iri. Inilah yang mereka sebut romantis. Paling-paling, mereka hanya bisa disebut bejat. Ye Feng menggendong Su Men dan merangkak sebentar sebelum menurunkannya. Dia tidak lelah. Malahan, tubuhnya sangat ringan. Seolah-olah dia bukan apa-apa di punggungnya. Yang penting, dia tidak tahan mendengar omelan wanita itu. Terlalu berisik. Bocah nakal, beraninya kau menggoda adikmu. Cheo Su yang hebat itu tidak hanya tidak suka, tetapi juga melotot marah. Apalagi kalau mengingat bagaimana dia baru saja menyeretnya, dia ingin mencari tempat bersembunyi. Rasanya terlalu memalukan. Kakmen, aku agak haus. Bisakah kakak membelikanku sebotol air? Ye Feng menjilat bibirnya yang kering. Ia menyarankan pada Su Men. Tidak bisakah kamu membelinya sendiri? Su Men menjawab dengan tidak senang. Aku menggendongmu di punggungku dan merangkak begitu lama tadi. Aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Tolong bantu aku. Ye Feng menunjukkan ekspresi polos. Kau yang minta. Aku tidak memintamu menggendongku. Meskipun Su Men berkata begitu, dia tetap berbalik untuk membantunya membeli air. Untungnya, ada supermarket kecil tak jauh dari sana. Perjalanan bolak-baliknya hanya butuh beberapa menit. Ye Feng menunggunya membeli air sambil mengagumi pemandangan Gunung Fuji. Sebenarnya, Gunung Fuji tidak seburuk yang digambarkan Su Men. Lagi pula, Gunung Fuji adalah salah satu simbol Jepang, dan orang Jepang masih lebih menghargainya. Segala macam fasilitas tersedia, dan jalannya sangat bersih dan rapi, membuat orang merasa sangat nyaman. Selamat datang di ruang siaran langsung saya. Saya Akagi Kazuya, sang master flirting. Slogan kami adalah, jalan tak berujung, dan tak ada perempuan yang tak bisa kita goda. Mari kita mulai perjalanan merayu perempuan hari ini. Saat Ye Feng tengah mengagumi pemandangan, sebuah suara pelan terdengar di belakangnya. Dia berbalik dan melihat seorang pria berusia pertengahan 20-an sedang melakukan siaran langsung dengan tongkat swafoto. Pria itu cukup tampan dan berpakaian sangat modis. Dia sangat mematikan bagi beberapa gadis yang belum berpengalaman. Ye Feng hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Anak muda zaman sekarang terlalu sembrono. Mereka benar-benar menggunakan ini sebagai konten siaran langsung. Kenapa aku bilang anak muda zaman sekarang? Sepertinya aku juga masih muda, ya. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri lalu tersenyum pahit. Tanpa disadari, ia justru merasa mentalitasnya agak tua.
Namun, ia tak bisa disalahkan atas hal ini. Lagi pula, ia telah mengalami begitu banyak hal, lebih banyak daripada yang dialami banyak orang sepanjang hidup mereka. Tak terelakkan lagi, mentalitasnya memang agak tua. Ketika dia melihat beberapa hal yang kekanak-kanakan, dia secara tidak sadar akan memandangnya seolah-olah dia telah melalui sesuatu. Ini tidak akan berhasil. Dia baru berusia 21 tahun ini dan belum menikah. Bagaimana mungkin dia tua sebelum usianya? Sepertinya ia harus lebih banyak berinteraksi dengan anak muda ketika ada waktu luang. Ia tidak bisa lagi bermain dengan orang-orang seperti Fuma Hayabusa dan Ahken. Ia menatap pita itu dengan penuh minat. Ia berinisiatif menghampiri seorang gadis dan mengatakan sesuatu yang membuat gadis itu tertawa. Pada akhirnya, dia bahkan membiarkan gadis itu menciumnya dan meninggalkan informasi kontaknya. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 2 menit. Hal ini membuat Ye Feng mengaguminya. Anak ini benar-benar berbakat. Saat ia sedang asyik menikmati pertunjukan, ia mendengar streamer pria itu tiba-tiba berseru, "Semua orang lihat itu. Bukankah adikmu itu terlalu cantik? Ayo kita ke sana dan menggodanya." Ye Feng melihat ke arah yang ditunjuknya, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Wanita yang dimaksud oleh streamer pria itu adalah Sumen. Saat itu, Sumen kembali dengan 2 botol air di tangannya. Ia tidak tahu bahwa ia telah menjadi mangsa orang lain. "Halo, Nona. Wah, gaunmu cantik sekali." Streamer pria bernama Akagi Kazuya menghalangi jalannya dan berseru keras. Wajahnya tampak ceria, dan nada pujiannya sangat tulus. Sumen langsung membalas dengan senyum sopan. "Terima kasih." Setelah berkata demikian, dia ingin berkeliling dan menemui Ye Feng. "Oh, bukan gaunnya yang cantik. Tapi kamu cantik. Gadis cantik sepertimu akan tetap terlihat cantik apapun yang kamu kenakan." Akagi Kazuya menghentikannya lagi dan terus memujinya. Sumen sedikit mengernyit, tetapi ia tidak ingin memukul orang yang sedang tersenyum. Lagi pula, pihak lain sedang memujinya, jadi ia tidak bisa marah. Ia hanya tersenyum dan mengangguk, lalu hendak pergi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.